Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, jumpa lagi bersama saya Rismianto Aris di channel Agrotetris Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masih di percabean ya teman-teman ya. Nah, ini cabai yang masanya atau fase generatif. Nah, kenapa kemarin teman-teman ada pertanyaan, kok tanamannya yang sudah generatif terus sih? Apa sih rahasianya? Kenapa tidak harus di fase vegetatif? Nah, teman-teman, kebetulan di fase generatif ini memang saya mendampingi rata-rata tanaman sekarang sudah mulai panen, karena kemarin musim yang kemarin itu tidak saya ambil dari awal karena musimnya musim kemarau teman-teman. Jadi pengecoran atau pemberian pupuknya itu tidak dilakukan sesering musimnya musim normal. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya. Jadi ini tanaman cabai sudah panen keempat kali teman-teman ya. Jadi ini kebun yang satu lagi pendampingan kita juga teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan membahas cara pemberian pupuk teman-teman ya. Karena pembuatan rekomendasi pemupukan khusus untuk beraneka jenis tanah dan tanaman tidaklah mudah teman-teman. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jenis dan jumlah pupuk yang akan digunakan. Nah, yang pertama itu teman-teman, pemilihan cara pemupukan yang terbaik itu tergantung pada berbagai faktor, diantaranya jenis tanah, kemudian daya sama tanah itu terhadap berbagai hara itu kita harus betul-betul detail teman-teman. Nah, tanaman dapat menggunakan pupuk hanya pada perakaran yang aktif dan sukar melihara dari lapisan tanah yang agak kering. Tetapi kalau terlalu lembab juga teman-teman ya, takutnya kalau tanaman cabai itu relatif atau cenderung sensitif dengan namanya layu fusarium teman-teman. Nah, oleh karena itu penempatan pupuk yang harus tepat agar tanaman mudah menyerap dan mengurangi penyerapan hara terutama fosfat teman-teman. Jadi kalau tanaman kita di fase vegetatif tuh fosfat yang diberikan tuh kita betul-betul harus banyak teman-teman. Nah, jadi fosfat, kemudian kita kasihkan kalsium dan boron supaya tanaman kita ini tumbuhnya itu bagus, kemudian perakarannya kuat dan tidak gampang stres. Nah, kemudian sebelum kita lanjut, sambil kita keliling-keliling melihat tanaman cabai ini teman-teman ya, yang sudah panen 4 kali ini. Jadi pemberian pupuk itu tadi ada caranya juga teman-teman. Jadi pemupukan dengan cara disebar, pemupukannya dengan cara disebar itu dilakukan seluruh area lahan akan ditanamin suatu tanaman ya teman-teman ya. Itu kita tebar dulu, kemudian supaya penyebaran atau pencampuran pupuk itu bisa merata, kemudian dijamin pada saat pemberian pupuk itu bisa terserap untuk tanaman. Nah, ini di sebelahnya tadi teman-teman itu ada tanaman tumpang sari ya. Tumpang sarinya itu adalah daun sup atau daun seledri yang alhamdulillah harga per kilonya itu di angka 8 ribuan kalau di wilayah kami teman-teman.
Jadi cabai ini sudah mulai fase generatif seperti ini, itu ada lubang yang tadi itu kita isi daun sup supaya untuk menghemat atau menambah tidak menambah biaya perawatan cabai. Jadi daun sup itu kita panen bisa untuk menambah modal untuk apalah beli semacam tambahan-tambahan pestisida dan pupuk-pupuk nanti yang akan diberikan untuk pemupukan suap atau pengecoran ulang lagi teman-teman. Nah teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel Agrotetris Indonesia ya teman-teman ya. Nah kita lanjut. Jadi ada pemberian pupuk cara tabur, kemudian cara dibenam atau ditugal, dan ada juga cara pengecoran kalau pemberian pupuk teman-teman. Nah kita melihat tanaman ini ya teman ya, mungkin teman-teman yang sudah mengikuti saya, kenapa sih tanaman khususnya di pegunungan atau dataran tinggi cabai ini bisa tinggi-tinggi? Tidak semua juga tinggi teman-teman, tergantung dari jenis tanah, kemudian juga jenis bibitnya, kemudian juga dari cara perawatannya teman-teman. Nah teman-teman kalau melihat ini cabainya itu buahnya tuh rapat di dalam itu teman-teman ya. Nah ada juga teman-teman yang kalau teman-teman sudah mengikuti saya dari awal, ada juga tanaman cabainya yang tidak tinggi, dan ada juga yang cabainya itu tingginya sampai 2 meter. Nah, itu tergantung juga dari perawatan masing-masing kita teman-teman. Jadi di pegunungan itu ya memang mayoritas tanaman itu bisa tinggi tergantung dari pola perawatan, pola pemberian nutrisi atau unsur hara yang tepat, dan cara perawatan atau pemberian fungi dan insektisidanya. Nah teman-teman, ini tanaman cabai ini yang 4 kali panen ini ya teman ya, sudah kita lakukan pemberian nutrisi 4 sehat 5 sempurna, yang kemarin kita sudah aplikasikan melalui foliar itu Mag-S, kemudian Merauke MKP dan Vitoflex. Dan kita penambahan ini teman ya, daunnya hijau kemudian warnanya mengkilap, itu kita tambahkan yang namanya biostimulan. Biostimulan yang kita aplikasikan sekarang ini itu belum ada mereknya teman-teman ya, jadi masih dalam racikan saya sendiri. Nanti teman-teman kalau berminat atau ingin mencoba, silakan isi di kolom komentar ya. Nah insya Allah ke depan kita akan mengadakan giveaway lah, semacam untuk sampel atau percobaan biostimulan yang nantinya kita bagikan untuk teman-teman seluruh Indonesia ya teman-teman ya. Nah cerita biostimulan ini, karena biostimulan ini kita belum ada merek dagangnya, jadi kita masih pemberian rekomendasi atau takaran sendiri teman-teman ya. Nah fungsi dari biostimulan itu apa teman? Bisa menyerap unsur hara total, atau unsur hara itu terserap sempurna karena adanya dia di dalam itu ada asam humat, amino asid, dan fulvit asidnya teman-teman ya. Jadi biostimulan itu kita racikan untuk memberikan tanaman itu sehat. Nah seperti yang lagi kita ambil video ini teman-teman ya. Nah jangan lupa like dan subscribe channel Agrotetris Indonesia ya teman-teman ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya petani cabai dan untuk petani semua jenis tanaman yang teman-teman budidayakan ya teman-teman ya. Nah ikutin terus video-video edukasi saya, semoga bisa memberikan solusi khususnya untuk tanaman cabai, bawang merah, kentang. Jadi kita selalu mengambil ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman terbaik dari teman-teman semua ya. Jadi
apa sih masalah di tanaman kita. Jadi kita bersama-sama berdiskusi untuk memberikan solusi terbaik supaya hasil tanaman kita akan meningkat dan hasil panennya selalu banyak dan berlimpah. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin teman-teman ya, video kali ini cukup di sini dulu. Nanti kita akan berlanjut mengenai tentang budidaya cabai lokal khusus untuk perawatan pertama ya teman-teman ya. Jadi nanti insya Allah minggu depan kita akan aplikasikan pengecoran di tanaman cabai yang lagi fase vegetatif. Nanti kita ambil cara aplikasi pengecorannya, aplikasi penyemprotannya, supaya teman-teman tidak ragu dengan edukasi atau pemberian nutrisi dari saya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu penyampaian saya. Tunggu video-video terbaru dari saya. Saya akhiri. Salam panen, petani happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.